Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan, kembali lagi bersama saya Rizky Ramasari dari UPTD BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya berada di Hotel Emilia Palembang, di mana saat ini sedang berlangsung hari kedua bimbingan teknis pengembangan kompetensi digital dalam implementasi AI bagi guru SMA, SMK, SLB se-Sumatera Selatan. Dengan pemateri hari ini yaitu Bapak Muhammad Nuril Yunus SPD, Profesor Dr. Gasim Eskom, dan dilanjutkan nanti malam yaitu Bapak Ayub Siregar ST. Baiklah sahabat pendidikan, selamat menyaksikan. Menyerap apa yang diberikan oleh narasumber kita di sini. Jadi relax, santai, serius. Ya. Selamat datang di acara hari ini. Mari kita mulai dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut dengan KKA. Ada yang pernah mendengar nama KKA? Belum? Sudah. Apa Ibu KKA? Ya, coding dan kecerdasan artifisial. Jadi ada 3 kata dijadikan satu dan itu menjadi mata pelajaran baru dan itu masuk di kurikulum menjadi mata pelajaran pilihan. Dan ada 3 cara penerapannya. Yang pertama yaitu menjadi mata pelajaran pilihan di sekolahan dimulai dari SD, SMP, SMA. Fase C, D, E, dan F. Kalau kita tingkat SLTA ini kan ada 2 fase, fase E dan fase F. Kalau fase E itu di kelas KA atau kecerdasan artifisial. Ya, dari 4 gambar yang ditampilkan nanti Bapak Ibu tebak gambar yang nomor berapa yang itu dibuatnya menggunakan kecerdasan artifisial. Dan kegiatan lainnya adalah sebagai Google Educator Leader. Jadi kegiatannya adalah yang berkaitan dengan Google Workspace, termasuk di dalamnya adalah akun belajar.id. Dan saya juga co-kapten akun belajar.id. Kalau dulu sering kita dengar co-kapten, saat ini mungkin sudah mulai tidak disebut lagi. Tapi itu adalah poinnya mensosialisasikan dan mengoptimalisasikan penggunaan akun belajar.id di sekolahan. Di semua jenjang, dari SD, SMP, SMA, dan SMA. Bapak Ibu, hari ini kita akan berdiskusi sama-sama terkait dengan kecerdasan artifisial. Lengkapnya adalah KKA ya, coding dan kecerdasan artifisial. Tapi untuk sesi ini di awal saya menyampaikan secara global, tapi nanti kita mengerucut kepada KA-nya saja, kecerdasan artifisial. Karena nanti di sesi kedua siang akan diisi oleh Profesor siapa tadi? Gasim, Pak Profesor Gasim. Nah, itu yang akan mendalami materi berikutnya, lanjutan dan juga codingnya. Jadi Bapak Ibu luar biasa nanti akan didampingi oleh Profesor. Saat ini saya hanya sebagai pembuka saja, pemanasan untuk Bapak Ibu nanti bersama Pak Profesor Gasim. Di sesi pagi ini, Bapak dan Ibu sekalian, karena sampai jam 12 apa 12.30, 12, kurang lebih 4 jaman, dari 37 soal rata-rata menyelesaikannya tidak sampai 3 jam, kurang lebih 1 jaman tuntasnya bervariasi, ada yang lulus dan tidak lolos karena nilai KKM ya, atau nilai minimal lolosnya itu 80. Kalau 80 nanti Bapak Ibu bisa
lolos dan dapat sertifikat langsungnya dari Google Gemini Educator. Jadi sertifikat mungkin bisa dapat tambahan selain dari BTIKP, Bapak Ibu juga mendapatkan sertifikat langsung dari Google dan itu berlaku 3 tahun. Nanti kita akan mensimulasikan bagaimana Gemini, bagaimana Notebook LM, dan bagaimana mengintegrasikan dua alat kelengkapan yang ada di Google ini. Nah, sekarang guru yang seperti apa tuh yang bisa digantikan oleh AI? Oke, nggak apa-apa, itu jadi perenungan, nanti ada di slide agak akhir-akhir sebenarnya. Bapak Ibu di sini, kalau dari data yang diambil dari World Economic Forum, Indonesia ini di baris yang nomor 3 di bawah ya, Bapak Ibu bisa lihat, kelihatan nggak? Bahwa 50% orang di Indonesia menggunakan AI atau KA ini adalah dalam 1 minggu sekali. Setiap hari pasti ada AI yang digunakan atau KA yang digunakan, atau 1 minggu minimal 1 kali. Yang mana? Kita tolong misalkan Gemini. Oh, bisa ya? Bisa. Gimana caranya? Ya buat LKPD gitu Pak. Terus untuk soal-soal gitu. Terus materi juga kan kita ada di buku, ada cari di sumber yang lain, terus cari referensinya juga dari sini gitu. Caranya gimana ya? Minta tolong AI-nya atau Gemini-nya? Langsung ketik aja Pak. Apa yang mau kita minta? Apa yang Ibu coba contoh yang Ibu minta apa? Contohnya buatkan. Gak ada minta tolong ya Bu ya? Ini ada minta tolongnya kan Ada juga. Sopan nih Bu ya? Iya. Anda adalah guru geografi kelas 10 gitu. Tolong buatkan materi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia gitu. Nanti keluar materinya Pak. Oke. Terus nanti saya minta buatkan LKPD-nya gitu. Tapi yang nggak semuanya diambil, ada yang diambil yang maksudnya disesuaikan dengan kondisi di kelas itu gitu. Yeah. Gitu. Oke, luar biasa Ibu ya. Ada lagi yang lain menggunakan Gemini? Ibu setiap hari menggunakan Gemini? Atau bukan Gemini, Ibu setiap hari menggunakan AI? Ada yang AI Ibu gunakan dalam setiap hari? Gemini itulah ya? ChatGPT. Bapak ChatGPT? Ya, LM. Apa? Notebook LM? Ya, Ibu sudah? sudah. Oh, sudah ikut kelasnya Ibu? Belum, kemarin itu lihat ini apa podcast Deddy Kobuser. Oh, ada notebook LM? Ya. Iya, nanti kita bahas juga ya Bu Iya, ya. Bu. Kemudian yang dibutuhkan data scientist dan analis, artificial intelligence expert, software and game developer, kemudian ada digital content, ada YouTubers, TikToks, kemudian juga digital marketing. Profesi itu menjanjikan dan memang bisa menghasilkan cuan yang tidak ada serinya. Good morning, David. Well, it's not good anymore, huh? Yesterday you told me to go full drill in the awakening process, and I delivered. Yeah. On your left. It looks like your phone's been thrown a party without you. Want me to help you sort through that chaos? Sure. 9 a.m. Emails and work prep. 10:30 a.m. Meeting with Sarah. 12:30 p.m. Lunch break. 6 p.m. Fitness o'clock. Dan di mana tantangan bagi kemampuan berpikir kritis mereka jika setiap pertanyaan dijawab instan. Dan sebuah AI telah merambah dunia anak-anak dari asisten virtual yang menjawab rasa ingin tahu hingga aplikasi pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi sesuai kemampuan. Sekilas ini seperti mimpi. Materi pelajaran tersedia 24 jam. Tugas sekolah terselesaikan dalam hitungan detik. Dongeng sebelum tidur bisa dibacakan oleh
ya, memfasilitasi kita untuk hampir semua kebutuhan, hampir semua apa yang kita inginkan dijawab oleh AI. Tapi ada satu hal yang mungkin tidak bisa tergantikan, yaitu empati. Saya mau berbagi saja Bapak, karena saya tersentil dengan video tadi, yang pengalaman pribadi saya sendiri ya. Yang pertama dan keduanya. Dua-duanya. Ya. Dua kali sentil. Saya tersentil karena saya mengalami itu. Jadi saya sebagai orang tua benar-benar tersentil, dan semoga tidak ada teman-teman di sini yang akan mengalami seperti saya. Untuk pemulihan ketika sudah kecanduan ini sangat berat. Saya punya anak sekarang usia 11 tahun. SMP ya. Kebetulan dokternya dokter dari Batu Raja itu. Saya di Palembang ini berobatnya. Itu sampai saya ditunjuk, saya ya kasarnya lah, harkat martabat kita sebagai orang tua benar-benar diuji di sini ya. Oleh dokter tadi. Sebenarnya bagus. Dia tuh memotivasi kami, ya. Pokoknya luar biasa lah. Dan bukan saya saja. Akhirnya bukan saya saja, terus anak saya ini disuruh sebebas-bebas mungkin selama di rumah. Setelah 3 bulan itu pernah hilang, pernah ke sekolah sendiri. Jadi pokoknya peran kita guru juga begitu besar. Di 4 tahun saya sudah masukkan ke PAUD. Apa kata gurunya langsung diikutkan. Ketika hilang kita lepas ini. Apa saja kata gurunya. Anak-anak kalau ke sekolah jalan kaki yang rumah dekat, karena akan lebih sehat. Jalan kaki Pak, 5 kilo Pak. Dia jalan kaki? Iya. Untung banyak yang kenal dengan saya, diantar. Ini anak Pak Edwin, diantar itu. Sampai segitunya. Bahkan bisa hilang jam 8, nggak tahu kita di mana. Jam 8 malam? Iya, sampai nanti ada yang nelpon, Pak, anaknya di rumah saya. Jadi memang benar kata Bapak itu tadi, Pak Edwin tadi, pasti saling menyalahkan. Suami istri saling menyalahkan. Memang karena basic terkuat itu di keluarga. Jujur, kita ketemu anak cuma sampai sore, malam. Benar kan Bapak Ibu ya? Jadi benar Pak, AI ini, IT ini, itu jadi bumerang kami sebagai orang tua yang bekerja. Namun positifnya Pak, rata-rata mereka ini Pak, kalau sekarang kan udah kelas 2 SD Pak. Dek, tolong edit kwitansi, bisa Pak? Bisa. Pakai apa Bu? Canva? Enggak, bukan Canva dia Pak, tapi memang ada aplikasi permainan dia sendiri Pak. Dan seperti kayak Roblox kan terkenal nih kutipnya. Tapi Roblox mereka Pak lebih ke imajinasi, kayak buat mobil, buat yang lain, kereta kayak itu mereka Pak. Makanya kita, maaf, khususnya di negeri, baik di SD, SMP, SMA, kadang di kelas itu membiarkan anak kita pegang HP. Itulah kesalahan kita guru, tidak pernah menegaskan anak-anak kita di sekolah itu untuk pegang HP. Mereka dibiarkan untuk pegang HP. Padahal itulah yang membuat anak-anak itu di rumah dia sudah pegang HP, di sekolah dia pegang HP. Contoh, saya kalau anak saya sekolah di Saverius semua. Dari SD, SMP, SMA, Saverius semua. Dia di sekolah dilarang keras membawa handphone. Maka dia kalau sekolah tidak pernah pakai handphone, sehingga otaknya tidak kecanduan handphone di sekolah. Yang kedua, saya anjurkan anak saya seluruh kegiatan di sekolah ikuti. Kenapa? Untuk menghindar dan berpikir untuk main handphone. Seperti olahraga, lari, tari, segala macam saya suruh ikuti. Kenapa? Itulah kita sebagai orang tua mengontrol anak kita. Kalau di rumah kita gampang mengontrolnya, karena kita ada di posisinya, di sisi dekatnya. Kadang kalau dia buka laptop atau PC ya, maka kita tahu apa yang dia buka, kita dekatin. Termasuk anak saya yang nomor 2 di sekolah, dia sudah bicara tentang kayak Roblox, sudah bikin desain-desain rumah, bisa dijual, malah justru dia bisa jual. Pernah bikin polda Sumsel, market poldahnya bagi Kalimantan segala macam. Dia sudah belajar teknologi di situ, dan saya tidak melarang dia belajar itu, tapi tetap pendampingan saya sebagai orang tua, karena posisinya berada, kita ada dekat dengan dia.
apapun yang dia mau minta itu instruksinya bisa dia minta di AI. Bahkan ada kasus tuh, pada saat dia stres, tidak punya kawan, tidak punya teman bicara, dia nanya di AI, apa yang harus saya lakukan? AI bilangnya bunuh diri. Dia ikuti bunuh diri. Bahkan kalau kita tanya tampilkan tutorial bunuh diri, ya kan bisa juga, coba cari, bisa nggak? Jadi makanya harus pendampingan, harus perlu makanya Bapak Ibu untuk mata pelajaran coding KA ini adalah mata pelajaran yang darurat. Kalau menurut Kemendikbudristek adalah darurat untuk segera dihadirkan di satuan pendidikan. Ya ini kan juga jadi tantangan ya. Di satu sisi ini mencerminkan potensi kurangnya pemanfaatan teknologi secara produktif. Namun di sisi lain, jika diarahkan dengan benar, penggunaan HP bisa diubah menjadi media untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan keterampilan di masa depan. Contohnya yang Bu Nopi tadi, itu salah satu sisi yang bisa diarahkan ke arah yang positif. Bagaimana kita mengajarkan konsep berpikir komputasional kepada peserta didik tanpa perangkat. Kalau cukup waktunya sebenarnya 3 ini kita bisa simulasikan, tapi kita kan mengejar untuk sertifikasi Gemini ya. Penting nggak sih AI? Penting nggak sih teknologi? Perlu nggak? Dan lain-lain itu abaikan. Oke, yang perlu adalah saat ini kita reskilling, upscaling kemampuan kita agar kita hidup di zaman ini relevan dengan dunianya. Nah, Bapak Ibu kalau membuat aplikasi, ini pastikan alatnya diganti ke Canvas. Nah, ini disebut dengan Gemini Canvas ya. Coba aja kita buat ya. Buatkan aplikasi untuk menampilkan peta apa Bu? Flora dan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Udah ya? Coba kita tes ya. Aplikasinya jadinya kayak mana ini? Ini pastikan sudah ada kanvasnya, alatnya diganti, kemudian kita kirim. Iya. Itu ya Bu, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kita coba cari pembahasan itu di internet yang ada di webnya. Kita langsung studi kasus saja agar nanti penjelasannya langsung bisa paham. Nah, di sini adalah studio yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Di studio ini ada banyak menu-menu yang powerful nih. Ini yang bisa kita gunakan dengan sangat bermanfaat. Kita minta buatkan dia desain infografisnya, atau yang keren itu adalah ringkasan audio. Ini pembahasan mendalam, kita minta dia buat pembahasan itu yang mendalam, durasinya agak panjang dan generate-nya agak lama, bisa beberapa menit, atau kita buat simpelnya, rangkumannya hanya biasanya 2-3 menit pembahasan dia, tapi dalam sudut pandang rangkuman kita buat. Kemudian nanti dari sini Bapak Ibu kita mencoba membuatnya dalam bentuk landing page ya, web, mirip kayak tadi, tapi kita jadikan dia landing page yang nanti pembahasan ini bisa kita berikan ke peserta didik kita. Dan ini adalah salah satu bedanya chat AI yang lain dengan notebook LM. Kalau notebook LM, ketika kita bertanya, dia dibatasi dengan materi yang kita tambahkan. Dia menjawabnya hanya berdasarkan itu, tidak berdasarkan dari data lainnya, yang data besar lainnya tidak digunakan. Dia hanya berdasarkan materi yang kita tambahkan di sumber ini. Ini beda ya, desainnya beda, tapi kontennya sama, membahas tentang keanekaragaman, tentang persebaran flora fauna yang ada di Indonesia. Ketika kita klik lagi, dia akan membuatkan desain yang baru. Jadi dia sudah menerapkan anti plagiarisme. Setiap orang membuat di produk di sini tidak mungkin sama dengan orang lain. Tapi kalau seandainya kita mau kenalan, kasih aja linknya, sudah ada semua di situ. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu, dipersilakan. Sebelum nanti Bapak Ibu mencoba untuk membuatnya masing-masing websitenya.
dia membuat paragraf tapi dia tidak tahu inti kalimat inti atau pokok pikiran dari paragraf itu. Sebetulnya paragraf ini mau ngomongin apa sih? Pokoknya 1.1 itu panjang aja ke bawah. 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Tapi nggak tahu setiap paragraf itu mau ngomong apa. Nah, nanti kalimat ini bisa Bapak Ibu gunakan ketika membimbing siswa untuk ikut karya ilmiah. Paragraf ini mau ngomongin apa? Mau ngomongin perkembangan computer vision, cara komputer melihat, ya, dan AI, ini AI ya, dalam klasifikasi citra. Ini dijelaskan. Paragraf ini mau ngomong ini, tapi kalau cuma ini yang ditulis terlalu pendek, ya. Nah, terus ini mau ngomong apa? Mau ngomong permasalahan variasi kualitas data citra. Terus ini mau ngomong apa? Mau ngomong ini. Terus ini mau ngomong apa? Mau ngomong ini. Nah, di sini kan kalimatnya kan dari sini, ya. Dan lengkapi seperti subjudul pada tiap paragraf mau menyampaikan apa. Selaku orang yang sedang belajar dan ilmunya minta dari ChatGPT, apa yang mesti kita lakukan? Ya. Tuh. Ya. Wajib itu. Setiap kali bertanya pada AI, wajib itu kalimat Anda sampaikan. Analisis dulu sebanyak 3 kali atau 1 kali, pokoknya analisis dulu. Jadi begitu dia ngasih jawaban, dianalisis dulu, dianalisis lagi. Sudah selesai dianalisis 3 kali, baru dia kirim ke kita jawabannya. Komputer ini hanya bisa mengolah huruf dan angka saja. Jika nilai ini 80, jika nilai ini 90, jika lebih besar dari 80 maka dapat A, jika lebih dari 90 maka dapat B, jika passwordnya ini maka terbuka. Sudah gitu aja. Apapun yang diberikan oleh ChatGPT, AI, kalau kita bisa membacanya enak. Syarat bisa membaca itu apa? Syarat itu bisa nulis. Nggak mungkin bisa baca, nggak bisa nulis. Kebalik nggak? Syaratnya bisa nulis, harus bisa baca. Karena kita lihat mana yang kebolak, mana yang kebalik. Ya, ada tulisan. Tulisannya ayam, gambarnya bebek. Anak-anak suruh baca. Baca ini, bebek. Padahal gambarnya bebek, tulisannya ayam. Begitu suruh baca, apa yang dia baca? Bebek. Syarat untuk jadi sarjana, wisuda. Syarat wisuda, skripsi. Syarat skripsi, metopen. Lupa metopen, lupakan sarjana. Iya. Karena yang mengajarkan ilmiah itu adalah metopen. Sarjana itu gelar ilmiah. Masalah metopen lupa, ilmiah lupa, lupakan sarjana.
Karena secara langsung menentukan kesesuaian tanaman dengan kondisi ini. Pernyataan bukan itu. Pernyataan. Kata siapa? Berarti kalau ada pernyataan harus ada rujukan. Cari rujukannya di sini. Sitasi. Ya, masukkan. Dapat sitasinya. Kalau nggak mau pakai gaya seperti itu, kita pakai IEEE apa? Nah ini kalau tidak berbayar nih. Kalau tidak berbayar dia tidak bisa jawab apa ini. Pernyataan bukan ini. Pernyataan. Setiap pernyataan harus ada rujukan. Dapat dari mana ini? Saya cari lagi. Ya. Sitasi. Bu. Ya. Gampang jadinya nulis artikel. Kalau guru-guru di SMA itu demen publikasi, kalah dosen-dosen. Jelas itu. Ya. Benar tadi yang Bapak bilang juga bahwa mau secanggih apapun pakai AI, GPT, Gemini ataupun yang lainnya, patokannya adalah metode penelitian. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak mengenai metode penelitian adalah metode penelitian yang seperti apa yang bisa dikatakan sudah baik. Terus juga tolak ukur dari metode penelitian itu sudah dikatakan baik itu dari apanya, dari mananya, tolak ukurnya. Dan satu lagi Pak, beri referensi peneliti yang sudah pernah meneliti tentang metode penelitian yang Jadi mana yang terbaik itu? Kalau dia sudah memahami, pasti dia tidak offside. Ya. Kalau dia sudah, gini aja deh, ya. Kalau ibu sudah bisa melihat jalan terang S3, berarti sudah paham itu metode. Pak, metode itu seperti ini loh. Kalau ibu sudah bisa merasakan seperti ibu belajar berenang atau belajar sepeda, metode itu sudah ibu rasakan seperti itu artinya udah mantap. Maksudnya gimana? Orang belajar berenang itu sekali aja. Kalau sudah bisa berenang, nggak akan bisa lupa. Sama, belajar sepeda juga kayak gitu. Sama, belajar berjalan juga kayak gitu. Sekali orang itu bisa berjalan, selama dia punya kaki dan tidak sakit, pasti bisa jalan. Ibu mau di dapur, kayak mau ngadepin siswa, kayak mau ngadepin suami, kayak mau ngadepin anak, kayak itu metode penjalan terus, Bu. Kalau nggak jalan lagi gimana? Eskom sarjananya cabut. Namanya kalau tadi kan ngajarin skripsi atau tesis. Iya. Nah, ini kan sekarang kan lagi bikin itu project. Oh iya. Itu gimana cara Iya, sampaikan udah sama dia. Sampaikan di akhir, di bagian akhir. Tambah hidungnya. Itu dari jadi bikin harus lolos tuh rating maksimal 20%. dari Geni AI tadi Pak ya. Iya. Dan harus lolos AI detection. Nah. Tidak terpikir, sebenarnya gitu Pak. Belum terpikir gitu Prof. Iya. Ya makasih Prof. Kalau untuk cari cita-cita tadi di Geni AI ya Prof. Beneran saya juga lagi kuliah RPL ya Prof. Untuk bulan 6 nanti saya juga mengajukan proposal itu skripsi di UPI. Jadi sekarang saya lagi untuk akhir bulan April ini nanti mengumpulkan proposal itu. Sudah. Makanya saya tadi kok tanya. Kayak tadi ya, jangan sampai ada paragraf tapi nggak ada apa namanya pokok pikiran. Ya, tapi kan saya tadi lihat Prof tadi kan saat menulis latar belakang
di situ kan tentang anggur tadi, kata Prof kan tuliskan sitasinya, terus tuliskan untuk rujukannya. Itu tadi kan langsung Prof tadi dapet gitu. Nah, itu aplikasinya apa Prof? Yang mana? Yang waktu latar belakang tadi ya, yang untuk sitasi sama rujukannya tadi. Iya. Jadi ChatGPT kan teksnya doang. Ya. Ya kan? Iya. Nah, kita copy teksnya tadi, kita paste di Jenny. Nah, di Jenny tadi kita blok, ya, kemudian muncul menu sitasi. Langsung ke Jenny tadi ya Prof? Iya, kita blok dari ChatGPT, kita paste ke Jenny, ya. Nah, di Jenny tadi kalimat mana yang pernyataan kita blok, ya, langsung muncul dia menunya. Setelah kita blok langsung muncul menu site atau sitasi atau Iya. Itu tinggal kita cari aja. Kita tentukan dari tahun berapa atau 5 tahun terakhir. Gitu. Sama kalau untuk gap sama novelty itu ada juga di Jenny. Gap sama novelty itu ada. Enggak usah, kita tetap di ChatGPT. Jenny untuk nyari sitasinya. Sitasi saja. Iya. Jadi untuk mencari atau membuat Jadi sebelum bikin latar belakang kasih tahu dulu si ChatGPT itu, ya. Tadi kan kita kasih tahu kan, dia itu sebagai apa, gitu kan, sebagai reviewer, sebagai dosen, sebagai penulis, ya. Tuliskan bidang kita apa, bidang komputer, bidang pertanian, tuliskan. Ya. Nah, baru kemudian tolong tuliskan latar belakang, apa namanya, unsur apa saja yang harus ada di latar belakang. Nanti disebutkan harus ada background, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Nah, baru kemudian kita minta dia bahwa tolong kembangkan semua bagian itu untuk judul ini. Nah, berarti promptnya itu harus tepat dan tegas. Tahapannya? Iya, tahapannya itu harus tepat juga berarti Prof, ya? Tahapannya, iya. Mau saya ke sungai Bu. Bapak Ibu tadi udah belajar tentang AI. Kalau saya sih lebih cenderung ke kecerdasan artifisial lah, ya, KA, ya, karena kan namanya kan KA, kecerdasan artifisial. Kalau kegiatan BIMTEK-nya biasanya KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, tadi udah belajar dengan Pak Nuril ya. Pak Nuril tentang web, tapi tadi sekilas saya lihat itu ada codingnya gitu. Bapak Ibu nggak usah apa namanya mencatat materinya, semuanya di link saya. Saya hanya berbagi suatu pandangan ke Bapak Ibu. Tadi saya katakan bahwa Bapak Ibu itu sebagai garda terdepan bagi anak-anak kita. Jadi saya pengennya dari dulu bahwa sekolah itu dianggap sebagai suatu perusahaan yang menghasilkan produk-produk yang berupa siswa-siswa kita. Seperti itu. Ya, itu yang berkualitas. Jadi kalau kita punya perusahaan, berarti kan kita betul-betul menjaga perusahaan itu Bapak Ibu. Saya kira seperti itu ya. Jadi sekolah itu bagikan perusahaan, terus dipimpin sama direkturnya. Sering saya katakan direktur berupa kepala sekolah, dan di bawah direktur itu manajernya. Siapa manajernya? Itu guru. Di bawahnya lagi siapa? Employee itu siapa? Berarti siswa kita. Nah, di bagian-bagian sekolah itu ada bidang-bidangnya atau ada kelas-kelasnya Bapak Ibu. Nah, itu kita anggap bidang-bidangnya. Seperti itu. Jadi bagaimana seorang manajer itu memanage employee-nya, memanage karyawannya, atau memanage siswanya supaya dia berhasil, berdaya guna. Itu yang dipegang sama teman-teman SMK. Kalau SMK dia berdaya saing, SMK bisa. Tapi yang saya pikirkan itu karena latar belakang saya SMA Bapak Ibu. Dari dulu saya diajarkan SMA itu apa sih produknya gitu. Gitu kan? Kalau SMK itu saya lihat makin hari makin bagus dibandingkan zaman saya itu kan saing berkelahi ya. Tahun tawuran. Kalau angkatan saya angkatan 91, siapa angkatan 91? Bapak Ibu, judul yang kita mau angkat itu, ini karena saya orang
pengembang teknologi itu bahasa Inggrisnya itu instructional design ya. Jadi bagaimana strategi instructional design. Nah, ini proyek saya Bapak Ibu. Saya ingin mengambil suatu program yang namanya model ekosistem mall. Bukan mall yang iya. Jadi manajemen online learningnya. Bagaimana kita sebagai seorang manajer, seorang guru seorang manajer untuk memanage pekerjaan-pekerjaan kita di kelas. Bapak Ibu kan mata pelajaran apa ngajar gitu. Ada yang fisika, ada yang matematika, ada yang otomotif, ada itu macam-macam. Bagaimana kita harus manajerial itu dengan pandangan PM, pembelajaran mendalamnya. Di situ arahannya. Jadi Bapak Ibu, saya mengangkat proyek saya itu sebagai ini, membuat ekosistem mall. Apalagi nanti Bapak Ibu menggunakan PID. PID itu digunakan enggak di sekolah Bapak Ibu? Panel interaktif digital. Dimanfaatkan enggak itu? PID dipakai. Ya, karena besok ada kegiatan PID juga, kita pelatihan PID di sini. Halo, saya Ayub Siregar. Hari ini kita akan membahas strategi instructional design dalam pengembangan pembelajaran pada ekosistem manajemen online learning atau MOL. Pembelajaran bukan sekadar menyerap informasi, melainkan proses konstruksi makna, di mana pembelajar mampu menganalisis dan memecahkan masalah kompleks secara mandiri. MOL adalah infrastruktur digital terpusat untuk merencanakan, mengelola, dan memantau seluruh proses belajar mengajar secara daring. Ini adalah ruang kendali kita. Saat ini kita menghadapi tantangan besar, pasivitas siswa yang hanya menjadi konsumen konten, rasa isolasi, dan kualitas penilaian yang terlalu bergantung pada tes objektif. Alur desain kita dimulai dari aktivasi dengan masalah nyata, eksplorasi mandiri yang interaktif, hingga cek pemahaman melalui gamifikasi. Dilanjutkan dengan kolaborasi kelompok, pengerjaan proyek nyata, pemberian umpan balik antar rekan, dan diakhiri dengan refleksi melalui jurnal atau blog. Ingatlah, pembelajaran adalah tujuan dan MOL adalah kendaraannya. Mari bertransformasi kognitif melalui desain aktivitas yang menantang. Terima kasih. Itu produk AI Bapak Ibu, tapi mirip ya. Nah, jadi sebenarnya kalau saya pengen tuh membuka pikiran Ibu ya, bahwa AI itu kalau ada dua sisi. Sisinya sama kayak pisau. Ada yang tajam, ada yang tidak tajam, ada yang negatif, ada yang positif. Tapi di sini AI itu Bapak Ibu diajarkan membuat satu media ajar. Menganalisis, menghubungkan konsep, memecahkan masalah kompleks secara mandiri. Ini konsepnya konsep PM. Betul nggak Bapak Ibu? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi itu sebagai pembelajaran. Nah, terus apa sih MOL itu Bapak? Sebenarnya kata tadi kan MOL, pembelajaran adalah tujuan, MOL adalah kendaraan. Jadi MOL ini Bapak Ibu, mall ini, manajemen online learning ini sebagai kendaraan Bapak Ibu untuk mentransfer semua kegiatan yang ada di kelas Bapak Ibu. Makanya saya bilang di awal tadi, Bapak Ibu seorang manajer. Bagaimana manajer ini memanajerial semua karyawan atau semua siswanya itu dalam suatu papan atau dalam suatu lingkungan yang memang interaksinya yang kolaboratif visual di situ. Ini sebenarnya proyek ini Bapak Ibu untuk proyek pembelajaran jarak jauh. Nanti suatu saat sekolah Bapak Ibu bisa jadi jurujukan sekolah pembelajaran jarak jauh. Benar enggak? Itu mulai diterapkan. Jadi sekolah pembelajaran jarak jauh itu misal anak didik kita pengen di SMA 1. Di sini ditunjuk PJJ sekolah itu ada 3 sekolah kalau nggak salah. SMA 17, SMA 1 sama SMA 9 kalau nggak salah ya. Nah, itu nanti mau diterapkan. Itu yang mau dicanangkan. Jadi anak-anak yang pengen dari daerah itu pengen di SMA 1 atau pengen di SMA 17 bisa. Tapi dengan menggunakan PJJ seperti ini. Nah, ini sebagai gampang sih Bapak Ibu buat suatu kayak model aja. Kayak tadi Bapak Ibu kan membuat web ya. Tapi sekarang kalau web kan banyak program-program ya. Tapi saya kasih yang simple banget Pak. Nah,
server atau penyimpanan itu bisa digunakan dari drive Bapak Ibu. 15 GB itu lumayan kasih oleh Google. E-Kinerja kan pakai itu Bapak Ibu, drive-nya. Kalau kami kan E-Kinerja itu penyimpan drive-nya kan pakai Google Drive. Nah, bagaimana itu bisa diciptakan sebagai server kita, penyimpanan kita? Seperti itu. Tapi kita ubah yang tadi formatnya dalam format filenya gede, bagaimana diubah menjadi filenya kecil? Ya kita bikin e-booknya, hyperlink dia. Kalau Bapak Ibu membuat, nanti saya tampilkan. Jadi saya membuat template-template yang sederhana yang semuanya free, tidak berbayar. Tapi yang namanya free itu terbatas. Tuh. Tapi bisa kita manfaatkan. Nah, kembali ke mall tadi, saya pengen mall ini hampir mirip lah dengan LMS lah kira-kira gitu. Tapi saya ubah. Kalau LMS itu kan sistemnya gede gitu. Kalau ini sederhana, sangat sederhana. Yang saya yakin Bapak Ibu bisa dalam waktu hitungan tidak sampai setengah jam. Nah, korelasi atau sinerginya antara pembelajaran dengan mall itu Bapak Ibu. Jadi mall itu tadi dikatakan bahwa pembelajaran itu adalah tujuan, mall itu ada kendaraan. Nah, ketika Bapak Ibu sama aja, ketika Bapak Ibu pengen ke tempat A, Bapak Ibu capek misalnya jaraknya jauh, Bapak Ibu butuh kendaraan gitu kan. Nah, sama. Bagaimana anak-anak bisa mempelajari sesuatu yang hal Bapak Ibu berikan dengan memberikan media ajar yang sesuai. Nah, media ajar itu ada kendaraan Bapak Ibu. Nah, sama. Jadi mall ini bukan sekadar tempat menyimpan file, melainkan ekosistem yang memfasilitasi terjadinya proses berpikir mendalam tersebut. Pembelajaran adalah tujuan, mall adalah kendaraan. Saya teoritis dulu Bapak Ibu ya, Bapak. Nanti contohnya tadi bisa dilihat. Jadi autis, main asik, main game sendiri tanpa ya karena generasi mereka memang generasi teknologi Bapak Ibu, beda dengan kita. Jadi anak-anak sekarang adalah generasi teknologi, jadi pasif dia. Yang kedua, tadi isolasi, kurangnya kolaborasi antar pembelajar. Kualitas penilaian juga terlalu bergantung pada tes objektif. Pilihan ganda yang hanya menguji ingatan jangka pendek gitu. Pilihan ganda, kenapa nggak bikin suatu project gitu? Buka pertamanya itu dalam bentuk gamifikasi. Kalau Bapak Ibu mungkin dalam bentuk pertanyaan gitu kan. Boleh, sah-sah saja. Tergantung Bapak Ibu supaya pembelajarannya itu dapat gitu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di mall yang saya bikin. Saya ada 3 project Bapak Ibu. 3 project yang saya bikin. Kemudian ada cek pemahaman. Nah, cek pemahaman ini biasanya sih kita main-main game, gitu ya. Tapi nggak tahu Bapak Ibu. Kalau saya sih lebih seneng main game atau kuis-kuis lah yang bentuk game, macam Kahoot, Quizzes gitu ya. Tapi ada satu lagi yang lebih menarik Bapak Ibu. Nanti saya kasih tahu. Yang keempat, kolaborasi dan diskusi. Nah, kolaborasinya seperti apa? Sering nggak Bapak Ibu berdiskusi atau kolaborasi dengan siswa? Sering, tapi dalam tatap muka gitu ya. Dalam hamaya, ada misalnya komen-komen, dalam komen. Udah tahu, saya buka kuncinya. Ya, itu. Jadi saya mau bikin itu papan dindingnya itu Padlet tadi Bapak Ibu. Dan lebih mudah. Nah, nanti saya kasih tahu gitu. Ya, hanya 3. Gitu kan? Makanya yang nama gratis itu jadi gitu Bu. Kalau dia banyak berbayar. Tapi 6 kelas itu sama nggak? Nggak, maksud saya 6 kelas itu dengan mata pelajaran sama nggak? Sama. Mudah Bu, banyakin akunnya. Iya kan? 3. Berarti 3 akun, 3 kali 3 9. Cukup kan Bu? Iya. Namanya gratis gitulah. Kalau nggak gratis nggak apa-apa, ada 80.000 ya sebulannya kalau salah. Di Padletnya itu. Rupo. Nah, ya saya mau ngajarkan itu platformnya. Nggak apa-apa. Yang gratis-gratis itu enak Bapak Ibu. Mudah itu.
Ya, tapi maksud saya Bapak Ibu sering nggak itu menghyperlink gitu? Atau yang monoton, hanya teks gitu? Belum, oke. Jadi tahap keempat kolaborasi dan diskusi. Nah, diskusi itu bisa dalam situ, Bu. Kalian itu bisa. Ya. Ya, betul Silvi. Nah, nanti di dalam suatu saya membuat contoh ada 5 template, 5 jendela yang bisa memanajer kelas kita. Memang hanya 3 ya. Hanya 3. Makanya tadi kalau mau tambah akun lagi gitu. Ya, jadi saya tuh membangun mindset Bapak Ibu, kita bisa membuat satu platform sendiri dengan yang gratis. Yang pertama servernya, Google Drive. Betul nggak? Platformnya, tadi bisa Padlet, Moodle, atau Google Site. Tapi kalau Site kan pakai link nih, kalau Padlet kan nggak langsung drag and drop ya. Pasti anak-anak, kunci kita di kelas itu Bapak Ibu, gimana anak itu seneng ketika di pelajaran kita. Itulah kunci kelas kita bagus. Nah, bagaimana di kelas itu kita ditunggu oleh anak. Disitulah keberhasilannya seorang manajer. Ditunggu pada, bukan ditunggu artinya bayaran di tanggal 30 atau tanggal 1 gitu ya. Tuh. Itulah kebanggaan kita. Kayak saya ngajar ke Bapak Ibu gimana pembelajaran ini masuk menyenangkan, tapi karena kita sering tidak bertemu, jadi biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau di kelas, saya mau membuat suatu yang anak-anak menarik, anak-anak menunggu saya di kelas gitu. Makanya saya lebih cenderung coding itu jangan berbasis teks. Coding itu berbasis blok. Namanya block coding. Saya dulu mengajari block coding Bapak Ibu, bukan teks coding. Text coding itu produknya apa? Python produknya apa Bapak Ibu? Web kan? Gitu kan? Tapi kalau kami dulu itu produk akhirnya berupa aplikasi yang bisa dimainkan di Android. Namanya menggunakan block coding. Makanya saya lebih senang itu bukan text coding, block coding. Kalau Bapak Ibu belajar di MIT, itu produknya 2, App Inventor sama Scratch. Itu yang block coding. Saya sebelum di BTIKP, saya dulu di Geraha Teknologi Science Center. Saya membidangi astronomi. Ibu Juria itu dulu di belakang itu membidangi robotik, mengatur lampu-lampu tadi. Itu namanya master learning, Bu. Iya, itu. Sayang dibeli tapi tidak dimanfaatkan. Kasihkan saya aja. Pasti ada. Iya. Nah, boleh Ibu masukkan ya. Masukkan, kita pelajari itu. Oke. Sip. Kan kalau tidak dibuka-buka kan tidak ketahuan. Benar kan? Nah, ngapa udah ngomong dari awal? Bapak terlambat masuk gitu ya. Jadi Bu, saya lebih cenderung siswa itu di proyeknya harus menghasilkan suatu proyek. Kalau SMK dia UK, uji kompetensi, betul nggak? Keahlian. SMA juga uji kompetensi keahlian berupa proyek, itu baru cakep. Dari zaman saya SMA gitu-gitu aja. Betul nggak? Makanya saya mau pengen SMA, SMK, sekolah itu menjadi perusahaan yang jangan berorientasi benefit. Jadi bagaimana perusahaan ini besar. Makanya UPT itu pandangan saya unit perseroan terbatas. Ya, kira-kira gitu ya. Tuh. Yang terakhir umpan balik feedback. Boleh Bu tadi usulannya? Tuh tadi saya coba telusuri apa nama alatnya, terus belinya secara mandiri gitu Bu ya. Terus ada pelatihan. Tuh itu. Belinya di mana Bu? Semuanya. Ibu juga sama. Intan Pariwara juga. Bukan di Shopee. Kan. Bisa diintegrasikan ke apa lain Pak selain coding? Ada bukunya, ada alat juga.
Kalau robotik itu fisika ada Bu Juria ya, korelasinya. Sama kayak astronomi. Saya ngajar astronomi itu fisika karena lensa. Bagaimana melihat objek luar angkasa dengan menggunakan lensa? Lensa itu dipelajari di fisika kan? Di robotik itu fisika juga. Mungkin ada arus lemah, arus ini rangkaian seri, gitu kan? Nah tinggal tadi kreativitas Bapak Ibu. Nah cuman menarik Arduino, mikrobit, tapi ya sudah, besok kasih paham lah ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting aku sudah tahu Bapak Ibu sudah punya itu. Karena project akhir suatu yang namanya coding tadi Bu, yang bentuk teks itu larinya. Bukan, maksudnya bukan webnya gitu. Oke lah kalau web. Tapi lebih dahsyat lagi apa? Tadi robotik larinya ke robot. Larinya seperti yang Ibu katakan tadi. Tuh. Makanya kalau itu kan levelnya level high ya di universitas gitu. Ini level anak-anak. Anak-anak itu apa produknya? Ya tadi berupa game, berupa sesuatu yang machine learningnya seperti apa? Seperti itu. Jadi yang terakhir, umpan balik siswa menilai karya teman berdasarkan rubrik integrasi sistem. Nah, ini umpan baliknya. Ketika tadi dibikin Bapak Ibu, bagaimana siswa menilainya? Sekarang kan banyak yang kompetisi ya. Gitu. Kalau di Gratek dulu ada kompetisi Bu Juria ya, robotik gitu. Gitu. Selalu, tapi saya nggak di Gratek lagi. Bu guru Juria yang di belakang itu Gratek juga, dia orang Gratek tuh.